Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Abdillah Hamdani dari program studi Teknik Elektro D4 kelas 03. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja dalam mata kuliah K3. Pada topik pembahasan yang telah saya angkat pada presentasi kali ini, yang pertama, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang kedua, pertolongan pertama pada kecelakaan, yang ketiga, dasar-dasar pertolongan pertama, dan yang keempat adalah identifikasi pada kecelakaan kerja. Poin pertama yakni manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat beberapa alasan mengenai penerapan manajemen K3 pada suatu pekerjaan maupun perusahaan. Hal tersebut dapat kita tinjau dari beberapa aspek, antara lain, yang pertama aspek manusiawi, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek undang-undang dan peraturan, yang keempat adalah aspek nama baik suatu perusahaan. Pada poin kedua, yakni pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan suatu tindakan atau penanganan awal yang dilakukan dalam suatu insiden atau penyakit. Perawatan pertama biasanya dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, melainkan orang yang berada pada kejadian atau insiden tersebut. Dikarenakan sambil menunggu dari pihak yang lebih ahli. Dapat dikatakan bahwa pertolongan pertama adalah perawatan pertama kepada seorang yang mendapat kecelakaan atau sakit yang tiba-tiba datang sebelum mendapat pertolongan dari medis. Adapun contoh pertolongan pertama yang bisa kita lakukan ketika mendapat kecelakaan pada suatu pekerjaan. Yang pertama, mengamati dan waspadai kondisi lingkungan. Yang kedua, mengecek tingkat kesadaran korban. Yang ketiga, periksa pernapasan dan kondisi korban. Yang keempat, lakukan kompresi dada untuk memberikan bantuan pernapasan. Dan yang kelima adalah periksa kondisi luka. Yang ketiga adalah dasar-dasar pertolongan pertama. Pada poin prinsip-prinsip dasar dalam menangani suatu keadaan darurat. 1. Pastikan Anda bukan menjadi korban berikutnya. 2. Biasakan membuat catatan tentang usaha-usaha pertolongan yang telah Anda lakukan. Yang ketiga adalah pakailah metode atau cara pertolongan yang tepat, mudah, dan efisien. Pada dasar-dasar pertolongan pertama di poin sistematika pertolongan pertama secara umum dan urutan pertolongan pertama. 1. Jangan panik. Yang kedua adalah jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. Yang ketiga, perhatikan pernapasan dan denyut jantung korban. Yang keempat, perhatikan tanda-tanda syok dari korban. Yang kelima, jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Pada poin keempat, yakni identifikasi kecelakaan kerja. Dalam mengidentifikasi kecelakaan kerja ada beberapa tahap yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Yang kedua, tahap penilaian. Yang ketiga adalah tahap tindakan korektif. Yang keempat, tahap menginformasikan. Dan yang kelima adalah tahap tindak lanjut. Ada contoh kasus pertolongan pertama yang terjadi pada suatu bengkel instalasi listrik. Langkah pertama yang harus kita lakukan yakni memastikan bahwa penolong harus dalam keadaan nyaman dan aman terlebih dahulu. Setelah itu, memastikan mungkin penghantar harus bebas dari tegangan. Kemudian, memposisikan korban pada keadaan yang lebih nyaman dan baik. Kemudian,
Pastikan bahwa kondisi korban aman dari ancaman bahaya yang lainnya. Informasi tambahan, kecelakaan bisa terjadi di mana saja, salah satunya di tempat kerja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui langkah-langkah ketika terjadi kecelakaan. Salah satu caranya selain membaca informasi seperti ini, bisa juga mengikuti pelatihan pertolongan dan kecelakaan. Di era sekarang ini sudah begitu banyak pelatihan mengenai P3K secara offline maupun secara online. Kegiatan seperti ini dapat memberikan kita bekal ilmu terkait pertolongan pertama yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di tempat kerja. Sebagai kesimpulan, dalam mempelajari prosedur penanganan kecelakaan kerja, wajib diketahui bagi tenaga kerja dalam perusahaan guna untuk memudahkan pekerja dalam melakukan penyelamatan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada perusahaan tersebut. Adapun prosedur penanganan kecelakaan kerja itu sangat penting bagi tenaga kerja dikarenakan dapat memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kepada pekerja jika terjadi kesalahan atau kecelakaan kerja di dalam lingkungan perusahaan. Mungkin cukup sekian persentase saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena sejatinya manusia tak akan pernah luput dari kesalahan. Akhir kata, kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.